di game yang tadi melawan OP Esports. Jadi kita lihat aja apakah mereka Keluar bakal lagi ya. mengeluarkan hal draft yang sama kayak di game 3 melawan OP Esports. Yuchong sudah di pick up, dan untuk final pick dari tim Victim Esports, apakah kita bakal lihat Granger atau Marksman buat di arah gold lane-nya, dan Ya, itu Granger. bakal Granger. Ya, obvious banget kayaknya bakal mengincar ke seperti game yang ketiga ketika mereka berhadapan dengan OP Esports. Dan by the way, Red Bull Rebellion, Ruby-nya kan masih belum ketahuan tadi. Apakah bakal jadi roamer kah? Udah sempat ban Popol Kupa juga, gold laner-nya belum kelihatan. Brody juga oke menurutku. Brody. Ini Brody game banget sih. Kayak Ruby, Esme, Banyak Yves. dive. Come on, ini ada 2 lapis di depan sana yang bisa nge-cover Brody-nya bisa-bisa, walaupun tidak ada healer, tapi Roger bisa menjadi pure bait agar si Brody-nya benar-benar bisa dengan bebasnya melakukan dealing damage. Karena balik lagi, walaupun ada Varsha, Chow, Yuzong, Pakito, ini 3 frontlinernya bisa dimain-mainin sama Brody. Tapi itu kalau masih dibutuhkan, kalau tidak ini bakal roamer. Oke. Jadi mungkin kita bakal lihat tapi Wow. Benedetta yang di pick up Wow. dari Red Bull Rebellion. Jadi oke, Ruby-nya bakal menjadi roamernya dan kita bakal lihat Benedetta. Oke, jadi untuk Benedettanya mereka mau dive ke arah belakangnya, Ya, yang mungkin front to nge-cancel back-nya victim. Varsa. Iya, Benar. mereka coba untuk nge-dive ke belakangnya, tapi apakah bisa dengan frontline pressure-nya yang dimiliki oleh victim juga kan, dengan adanya Pakito, gampang banget untuk langsung nge-cancel ultimate-nya, bisa juga langsung nge-zoning, ya kan. Ini bakal menjadi pertanyaan, tapi kalau untuk dari draft-nya sendiri nih, mungkin kita bisa tanya dari Profesor KB dulu. Ini kiri atau Victim Esports ya, itu kuat banget frontline-nya. Kayak Benedetta mau jump in ke belakang, dia harus menghadapi 2 petarung kuat di depan sana dan juga 1 naga. Itu, Naganya udah bisa nutupin jalan, men. bisa langsung cancel. Oh my god, ini Red Bull Rebellion perlu effort lebih untuk melakukan pick off di early game-nya. Itu mungkin jawabannya. Oke, tapi kalau untuk Goni? Sama komposisi, lebih suka kiri, lebih suka victim. Kurang suka sama Benedetta last pick-nya sejujurnya. Iya sama juga, tapi kelihatannya kita bakal langsung masuk ke dalam Land of Dawn buat match yang ketiga, game yang pertama di mana Victim Esports akan bertarung melawan tim Red Bull Rebellion. Di sini kita lihat aja apakah Victim Esports bisa mendapatkan kemenangan atau mungkin Red Bull Rebellion dengan draft mereka yang unusual bisa mendapatkan keunggulan dengan cheese pick-nya lah ya, bisa dibilang. Cheese pick itu kata-kata yang menarik banget, dan inilah dia langsung spam di kolom komentar Glorious Victim atau bahkan Dream Rebellion untuk mendukung kedua belah tim dengan hashtagnya masing-masing on my way dengan Chow roamernya. Ini dia yang udah lama banget nggak kita lihat, tapi dengan presence-nya hati-hati juga bagi teman-teman dari Red Bull Rebellion, jangan sampai malah mereka terpick off 1-1 dengan The Way of Dragon single target pick off-nya. Iya betul sekali, tapi lihat di sini Little Wanderer sudah langsung dikontes. WJ langsung maju ke depan melakukan sedikit damage, tapi lihat di sini ada Phantom Sash yang digunakan on my way terpaksa untuk mundur, dan sekarang masih ada chase down di sini di mana Choi, Lycan Pounce-nya berhasil untuk mendapatkan, dan Choi bakal menggunakan ability untuk mendapatkan kill-nya. Tapi lihat di sini Bravo sudah melakukan rotasi ke arah tengahnya juga, mencoba untuk mendapatkan pertukaran, tapi akhirnya bakal cuma Red Bull Rebellion yang mendapatkan keunggulan. Tapi bentar, di sini Vels terpaksa untuk menggunakan flicker di menit yang pertama. Early presence lagi dan lagi dari Chow yang ternyata malah menjadi bumerang. Dan bahkan poin awal bagi teman-teman dari Red Bull Rebellion 1v1 situation di bottom lane juga tidak bisa dihindari lagi. Bravo tentunya akan lebih unggul sekali menghadapi seorang Benedetta yang tadinya aku kira Esmeralda-nya yang bakal mengisi di X Million. Iya bener sih, kayak ini kayak jadi ada pertukaran lainnya juga ya, di mana Benedettanya yang actually Esmeralda-nya yang main di gold lane ya. Iya, Esmeralda yang main di gold lane, dimana dia mau nge-scaling lebih dikit. Jadi mereka nggak mau full pressure. Benedettanya ini bakal susahan banget sih lawan Pakito. Tapi lihat di sini masih ada damage on my way, coba untuk kabur. Tapi lihat udah ada poking Sugar connect dari ability satunya, langsung maju menggunakan Werewolf Form-nya. Tapi lihat Lycan Pounce-nya berhasil untuk mendau on my way. Masih bisa ngedash dengan update yang kemarin. Dia jadi mobile banget, bisa langsung muter-muter di dalam dindingnya dan menggunakan itu untuk kabur. Yes, dan bahkan masih ada Shunpo terakhir absorb damage yang menghindari serangan Retribution. Bloody Retribution sama mematikan tadi barusan dimunculkan oleh Sugar. Tapi kali ini tidak ada korban jiwa, tidak ada poin kill didapatkan oleh teman-teman dari Red Bull Rebellion. Snowball yang hampir perfect dibatalkan, didinai begitu saja. Dan ini mungkin bakal jadi ancaman juga karena victim. Dia bisa untuk melakukan setup ke arah turtle yang pertama. Dan di sisi lain Sugar juga harus mengamalkan purple buff terlebih dahulu karena dia tahu dia nggak boleh kalah level sama Granger-nya. Kali ini on my way sudah mulai melakukan setup. Berlenggang leha. Dan ingat turtle pertama ini sangat unik sekali karena siapapun yang dapat roamernya level 4 punya ultimate ready for fight. Iya, ini bakal menjadi setupnya sih. Di bawah udah ada ganking, tapi final blow digunakan. Choi coba untuk kabur, tapi on my way coba untuk melakukan cutting di sana ya, cutting movementnya, di mana Choi masih bisa kabur. Dan akhirnya ini Red Bull Rebellion langsung memulaikan turtle yang pertama. Apakah ini bakal menjadi fight? Apakah ini menjadi kontes tanpa ada kontes sama sekali? Real World Competition sudah digunakan dari belakang, tapi lihat on my way langsung melakukan cancel dan turtle-nya bakal langsung diamankan. WJ terpaksa untuk flicker kabur, tapi fight strike
Strike-nya hampir menumbangkan dia. Dan akhirnya masih bisa kabur. Tapi Lycan Pulse digunakan ke arah On My Way. Masih bisa dapatkan kill-nya menggunakan execute dari seorang Choi. Tapi lihat udah ada re-engage yang dilakukan oleh seorang Bravo. Masih ada Phantom Sash yang digunakan Eye for Night juga. Tapi Choi tabrak dinding. Dan itu bakal menjadi kill buat Bravo. Ditukar 1 untuk 1. Hampir saja Speechless sebenarnya mendapatkan point kill terhadap WJ, tapi ternyata dia meretribution Current Wanderer. Di sisi lain, itu Choi-nya tiba-tiba nabrak tembok dan Eye for Night-nya tidak mengimunkan apapun. Jadi dia tidak memiliki pasif lagi dari Bylight-nya. Dan kali ini Sinting udah mulai hadir juga. Presence dari masing-masing tim udah mulai kelihatan. 5 lawan 5 di bagian mid lane, bahkan tidak bisa dihindari lagi. Dan WJ, apa yang dilakukan langsung mencoba untuk I'm Offended. Way of Dragon juga cukup terlambat, dan On My Way sama WJ kayaknya udah saling berbagi informasi bahwa kali ini On My Way tidak memiliki The Way of Dragon. Mungkin bakal langsung di diving WJ, tapi tidak mau mengambil resiko karena Sugar. Dia lebih memilih objektif jungle lainnya. Iya, dan di sini again and again Victim Esports lagi dan lagi ya. Mereka mainnya safe banget, tapi Ammo digunakan langsung ada damage follow up yang keluar, dan On My Way pun harus kabur di sini di mana tidak ada follow up damage lebih, dan Red Bull Rebellion tidak bisa melakukan burst ke arah On My Way. Wah, ini kalau dilihat nih On My Way bener-bener jadi sandbag banget. Dia bener-bener udah terima damage luar biasa. Sementara kalau kita ngeliat kedua tim punya kekuatan masing-masing, mereka belum ada small mistake, masih hanya poking-poking around saja. Tapi kita lihat di sini WJ dengan Rubinya mengetahui Cho lawan roamernya, dia bener-bener agresif, bener-bener tahu kapan dia harus mengeluarkan skillnya. Dan itu adalah suatu keuntungan yang harus benar-benar dipakai oleh Red Bull Rebellion. Dead Sonata, Connect coming up, dan bahkan Act 2 masih stay strong di arah bottom lane. Gak bakal ada point kill juga, dan bahkan ada reward manipulation di pop up begitu saja. Felsi dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. WJ mungkin bakal dari ke arah depan, tapi kali ini Bravo yang mungkin akan jadi targetnya langsung dihindari dengan jabnya juga. Lagi dalam keadaan pasif menyala, Choi langsung muncul begitu saja. Coba untuk mengganggu tentunya 1v1 situation, double jab mungkin bakal mundur. Choi juga gak mau ngambil resiko. Turtle by Fruity Sosro udah mulai muncul di menit yang keempat kali ini, dan bahkan WJ lihat dia langsung zoning out ke arah XP lane-nya lagi dan lagi. XP lane-nya bakal di babysit. Iya, XP lane dan di babysit kita lihat ya dari tadi patternnya tuh begitu, dan sekarang Red Bull Rebellion mereka tidak mau ngerisk ambil gamble di arah turtle-nya, di mana Yutong-nya udah memiliki power spike sedikit, dan mereka langsung ke arah atas mencoba untuk melakukan mirroring dan berhasil mendapatkan taratnya di sini, di mana Red Bull Rebellion again mainnya mirroring. Mereka tidak mau ikutan tempo dari Victim Esports, dan ini sebenarnya dari kedua pihak bakal bagus banget. Kita lihat aja scalingnya siapa yang bakal menyampai ke dalam power spike itemnya duluan. Ya, tapi Speechless sih sebenarnya. Dia di level 4 aja udah scaling dengan rangernya. Dead Sonata yang ia miliki, critical yang ia dapatkan. Apalagi di peluru terakhir tentu bakal sangat mengganggu sekali. Rhapsody mungkin langsung connect the Way of Dragon daripada seorang WJ mencoba untuk tahan terlebih dahulu. Flick out ke arah belakang, dan bahkan ada Dead Sonata nggak connect ke arah depan, dan bahkan Choi-nya menghindar dengan satu Electro Final Blow. Masih bisa bertahan. Langsung ada Black Dragon Form juga mengorak-porandakan di bagian belakangnya. Choi, apa yang kamu lakukan? Dia masuk lagi padahal dia udah gak punya apapun, dan mencoba untuk bertahan tapi gak bisa. Speechless dengan tembakannya. Door hilang begitu saja, meledak balon hijau di depan. Tapi kali ini lihat juga di bagian mid lane-nya. Di sisi lain ternyata Red Bull Rebellion hanya membuahkan space di arah bottom lane agar mendapatkan turret objektif. Wow, macro play yang sangat-sangat pintar dari Red Bull Rebellion. Dan mereka menggunakan fight yang di tengah sebagai distraction doang, di mana mereka bisa mendapatkan item. Dan lihat di sini I'm Offended kenakan 2 orang tapi tidak ada damage lanjutan. Dan itu di mana Victim Esports berhasil mendapatkan 1 kill, tapi itu langsung di-trade dari Tarat yang di bawah. Dan sekarang masih dengan keunggulan Taratnya, Red Bull Rebellion masih sitting at lumayan lah comfortable lead dalam map pressure. Nggak terlalu berbeda jauh juga dari segi goldnya, tapi 2 turret objektif Itu atas dan bawah. Ini kendalinya sih Red Bull Rebellion pegang banget, tapi untuk X2 dia juga harus lebih berhati-hati karena jangan sampai teman-teman dari Victim Esports terlebih dahulu membuat kalian atau bahkan dari satu pertukaran point kill juga yang didapatkan. Langsung mencoba untuk Rhapsody. WJ masih survive dan dihilangkan begitu saja, tapi kali ini Speechless juga dalam ancaman polis, dan bahkan ada Lycan Pulse juga mencoba untuk alih ke arah depan. Speechless masih punya rondo, mencoba untuk menghindar ke arah belakang, dan bahkan On My Way juga tidak tumbang. Rhapsody damage masih ada, tapi kali ini Bravo dan juga Sinting baru hadir mencoba untuk saling bahu-membahu dari teman-teman Victim Esports. Speechless dan On My Way, gila itu a great escape dari tim Victim Esports. Tapi hati-hati karena Red Bull Rebellion sekarang menggunakan damage yang mereka sudah lakukan. Mereka bisa langsung melakukan push di arah side lane-nya, mendapatkan pressure untuk Turtle yang bakal langsung up di sini, di mana sekarang Victim Esports dengan 2 orang yang sekarat harus recall. Red Bull Rebellion yang mendapatkan pressure yang sangat besar dan kelihatannya tidak bisa dikontes sama sekali oleh tim Victim Esports. Tapi udah ada On My Way yang coba untuk membuka mapnya, langsung menjauh ke depan, tapi ada I'm Offended yang langsung meng-cancel mobility-nya, langsung keluar Fatal Strike juga untuk melakukan damage.
Lihat Wither Dragon yang digunakan karena WJ tapi tidak ada damage lanjutan. Dan ini bakal menjadi pertukaran. Kita lihat On My Way masih bisa kabur dan Choi pun masih bisa kabur dari Sinting. Coba untuk dive karena belakang bakal langsung di take down. Dan itu bakal menjadi Red Bull Rebellion yang mendapatkan 1 kill untuk 0. Yes, dan bahkan itulah kill yang sangat buruk sekali bagi teman-teman dari Victim karena mereka memaksakan keadaan yang tidak perlu dipaksakan. Mereka udah tahu mereka kurang dari segi kuantiti dan bahkan mereka nabrak dengan Black Dragon form. Sinting tiba-tiba jump in ke depan. Di depan sana tentunya tidak ada target dan bahkan tidak ada teman-temannya, Goni. Yes, ini kalau ngeliat dari item, Benedetta sudah mengamankan Dominance Ice cukup early, mengetahui Yuzong dan juga Pakito berada di musuh. Tentunya Dominance Ice sangat-sangat kritikal. Sementara untuk Roger baru mengamankan Windtalker dan juga Endless Battle. Sementara kalau ngeliat dari ngintip dari jungler sangat-sangat agresif. Setelah Hunter Strike langsung decision makingnya adalah BOD. Ya, Blade of Despair kayaknya menurut aku juga pemilihan item yang cukup berani daripada seorang Speechless dengan 2 point kill yang ia dapatkan. Tapi kali ini dia harus benar-benar consider terhadap. Pede banget. Iya. Pede. Entah kenapa Brute Force adalah pemilihan item yang bagus ketika berhadapan dengan Roger, apalagi dengan mobilitas dan movement speed yang ia miliki daripada seorang Roger sendiri. Sugar bahkan kali ini belum ditumbangkan sama sekali. Dia masih snowball, dia masih on track dan bahkan mungkin bisa farming lebih banyak daripada ini. Iya, itu yang bakal menjadi serem ya, dimana kayak kalau kita masuk ke dalam mid game, Roger tentunya bakal menjadi scary banget, apalagi dengan item power spike yang dia bakal barusan dapatkan ya. Ini bakal menjadi Red Bull Rebellion yang menggunakan map pressure yang mereka sudah dapatkan di arah bawah, nge-clearing wave-nya dan juga sekaligus melakukan invade ke dalam jungle. Dari Rhapsody sudah keluar untuk ke-zoning, Sugar kabur, dan ini bakal menjadi Red Bull Rebellion yang terpaksa untuk mundur dari invading jungle Victim Esports. Tapi lihat di sana, udah ada nge-push wave-nya di arah bawah, dimana sekarang Sinting harus balik ke dalam lane-nya dan Red Bull Rebellion memiliki map pressure lagi dan lagi. Dan Oracle sih. Aku unik banget melihat Sinting dengan Oracle-nya, walaupun ini balik lagi terlalu early dari Dominance Ice yang tadi udah disempat mention sama Goni. Tapi ternyata langsung dikontes begitu saja. Oracle against Dominance Ice, Regen-nya masih up. Dan ini mungkin bakal jadi jawaban bagi Sinting yang dari tadi di depan dia tidak mendapatkan apapun dari efek lifesteal-nya. Dia terkena efek life drain, tapi Vels juga sudah mengamankan 1 dari Light Intransion-nya. On My Way. Mencari target mungkin bakal langsung flick depan The Way of Dragon didapatkan begitu saja. Federal Strike-nya gak nyampe, tapi di sisi lain ternyata malah ada Sugar yang hadir mencoba untuk membalikkan keadaan. Reward manipulation ini dia dari Farsa Versive. Siapapun yang keluar ultimate duluan pasti bakal mendapatkan kerugian dan terbukti malah dibalikin oleh teman-teman. Swallow-nya juga masih survive. Red Bull Rebellion still on track. Lord-nya terbuka di menit yang ke-10 kali ini, Mir. Skill still on track di sini, dimana udah ada pertempuran 1 lawan 1 di bawah, dimana Choi langsung menggunakan final blow untuk nge-clearing wave-nya dan mendapatkan pressure lagi dan lagi. Red Bull Rebellion sudah melakukan hitting dan juga sudah memulaikan Lord-nya dari sana. Tidak ada kontes sama sekali dan Red Bull Rebellion dengan macro play mereka, dengan slow pace gameplay berhasil mendapatkan lead-nya lagi dan lagi. Berhasil mendapatkan Lord-nya di sini itu bakal menjadi impact yang sangat-sangat besar. Belum, ini baru 2 turret yang tumbang loh. Jadi dengan Lord ini bakal banyak banget worth-nya. Ini bakal jadi keuntungan yang berlipat ganda harusnya bagi teman-teman dari Red Bull Rebellion. Mereka bisa mengincar ke arah mid lane. Mungkin mereka bisa manfaatin bottom lane atau bahkan memirror apapun yang dilakukan oleh Lord-nya. Lord-nya bakal jadi sebuah ancaman juga dan bahkan kita menengok dari 1 super minion wave kali ini. Ini mungkin bakal benar-benar jadi sebuah ancaman. Brute Force sudah diamankan dan bahkan Swallow makin tebal lagi. Makin sulit lagi untuk The Way of Dragon. Dan bahkan Sugar sudah mengamankan War X kali ini, Goni. Wah, ini cukup menarik. Kalau ngelihat dari saat ini, Victim masih berani main di luar nih. On My Way mencari target, masih mencari target, belum berhasil di sini kan. Oke, langsung ada pergerakan Falling Star digunakan dan bahkan ada pergerakan diledakkan begitu saja daripada 1 Federal Strike-nya. Well, mereka mengincar Sugar, tapi Sugar masih bisa survive dan bahkan mengembalikan keadaan melawan 3 di depan sana. Esmeralda juga harus hilang, Back to 4 menjadi korban dan bahkan Sinting masih stay still. Dia benar-benar kuat banget 1 untuk 1, tapi kali ini 1 untuk 2 bahkan kerugian untuk teman-teman Red Bull Rebellion karena di depan sana Sinting membagi tim fight-nya menjadi 2. Cukup menarik karena 1 tuker 1 tetapi lihat Lord-nya harus diurus di bagian bawah. Sementara kita lihat Sugar menjadi target selanjutnya. Sinting berusaha mengconnect tetapi belum saja. Kita lihat Gift di sini dengan brute force-nya sangat-sangat lincah. Tetapi kita lihat di sini Wiji membuka war ke arah Sinting. Sinting berhasil dengan Furious Dive-nya kabur dari situasi tersebut. Yes, cukup dramatis. Sinting dan juga Bravo mereka terbakar perlahan-lahan. Mereka terkena efek slow Ice Queen One dan ini yang harus diperhatikan juga karena WJ selalu memporak-porandakan di tengah-tengah dari reward manipulation. Mereka jangan sampai termakan dari strategi kotaknya Red Bull Rebellion sih. Ini mematikan banget dan bahkan 4 hero di arah mid lane. Obvious banget udah bakal kelihatan mau counter attack. Bener banget dan kita lihat di sini WJ sangat-sangat bagus game kali ini. Presence-nya dia dengan Ruby-nya benar-benar berhasil mengganggu bahkan
melimitasi pergerakan dari teman-teman victim, dan kita lihat di sini 5 member sudah siap war tampaknya di sini kali. Udah punya 2 life drain, tapi langsung begitu saja Volley Star mau digunakan dan bahkan dari war manipulation dibalikin begitu saja. Felsnya hilang, the way of dragon coming up, tapi gak ada follow up damage sama sekali. Depan sana WJ-nya juga harus hilang kali ini 1 untuk 1 sama Roman. Slow effect-nya benar-benar tidak terhentikan. On my way harus mundur terlebih dahulu, dan kali ini lihat bagaimana pergerakannya dipembalikan lagi oleh Sinting dengan Black Dragon Form, dan langsung balik dari Red Bull Rebellion karena mereka sadar mereka tidak boleh kehilangan member lagi. Hanya WJ cukup pulang langsung semuanya. Lane management lagi dan lagi Red Bull Rebellion, mereka leading in objective, leading in economy juga, tetapi mereka juga tetap yang namanya manajemen lane tetap nomor 1 dan reset untuk kedua tim. Wah gila sih resetnya. Langsung hilang begitu saja dari kedua belah tim. Iya, itulah dimana kayak Red Bull Rebellion tuh rapi banget ya mainan. Dimana Victim Esports tuh dari tadi di suffocate slowly but surely, bener-bener dicekek ya sama tim Red Bull Rebellion ini, dikandangin di dalam base sendiri, dalam base ini lihat aja Tara cuma 1 loh yang ditumbangkan oleh Victim Esports. Jadi rapinya banget di sini. WJ menggunakan Imo Bandit lagi dan lagi karena On My Way masih ada follow up damage yang sangat besar, tapi On My Way masih bisa kabur di sini, tidak mau menggunakan resource kebanyakan untuk seorang roamer. Terlalu rugi juga sih kayaknya, apalagi On My Way dengan Shunpo-nya ya. Ia sangat lincah sekali untuk menghindari beberapa gerakan, dan ingat imunitas dari Shunpo-nya. Walaupun sekarang Shunpo udah nggak bisa asal-asalan untuk digunakan karena Jutku Nedu ini kan harus kena hero dulu baru ke reset kan. Yes. Jadi mau nggak mau harus lebih sabar lagi dari On My Way. Chow-nya nggak boleh asal-asalan melakukan diving kecuali dia menangkap Sugar. Nah, tapi Immortal gue nih, oh my god. Immortalnya Roger udah diamankan, dan sementara Holy Crystal baru aja diamankan oleh Varsa. Jadi mungkin kalau dari tim Red Bull Rebellion mereka harus berhati-hati positioning seorang Varsa, karena dengan Holy Crystalnya itu benar-benar tembus bisa tembus. Oke. Maka bakal diamankan juga kali ini Oracle yang dimainkan sama seorang Esmeralda. Iya. Apalagi dia akan mengamankan setidaknya absorption damage dan double stun begitu saja, mencoba untuk menghajar karena On My Way, tapi kali ini langsung fokus wave minion, Lord terbuka, dan mungkin bakal langsung dihajarkah sama teman-teman dari Red Bull Rebellion? Yes. Iya. Langsung diamankan dengan cepat. Lycan Punch secepat mungkin. Roger kali ini mengamankan 1 dengan War Axe dan juga Endless Battle yang ia miliki. Sementara di sisi lain WJ juga mencoba untuk memporak-porandakan, menghentikan menjadi stopper daripada seorang On My Way. Di reset juga 1v1 daripada seorang Esmeralda X24 dan juga Sinting tidak bisa dibendung di arah mid lane. Tapi lihat Choi dan juga Bravo tidak mau ada yang kalah dari segi laning stage-nya. Iya, dari kedua timnya mereka nggak mau terlalu overcommit ya, dimana Sugar sekarang udah nge-reset 2 kali. Apakah ini bakal ketiga kali, dimana Victim Esports sudah mendapatkan pressure di arah bawahnya? Ini bakal menjadi pertanyaan nih, karena lihat di sana On My Way sudah lakukan sedikit zoning, dan ini bakal menjadi yang minion wave-nya masuk ke dalam arah Tarat di bawah. Jadi sekarang RBR pun tidak bisa memaksa apapun di arah Lordnya. Mereka harus reset lagi, coba bikin strategi baru untuk gimana mereka bisa mendapatkan pressure sehingga bisa mendapatkan Lord in hands di menit yang ke-13 kali ini. Yes, bener banget. Dimana ekonomi mereka menang 3.000, tetapi mereka juga nggak terlalu gegabah. Pasti. Mereka juga sabar mencari celah, mencari yang namanya mungkin kesalahan dari victim. Dan sementara kalau dari victim mereka juga sudah memainkan winning conditionnya dengan baik. Mereka hanya menahan dan lagi tunggu momen, terutama Sinting baru saja mengamankan Hunter Strike yang bisa mengurangi damage dari Yves juga. Pasti. Bahkan ini mau nggak bisa asal-asalan sih untuk melakukan setup. Tapi Sinting mencoba untuk dikejar tapi dahulu Black Dragon Form-nya menyelamatkan nyawa daripada seorang Sinting, dan bahkan ada Feather Strike di pop out untuk apa di sana dan ternyata WJ masih survive dan bahkan mendapatkan ammo Vended dibalikan begitu saja kanannya. Speechless dikejar dan mungkin bakal shutdown oleh Sugar. Looking for more 1 untuk 1 tapi tidak adil sama sekali. Volley Star punya kode karena 2 mungkin bakal mengincar ke depan, tapi yang diincar adalah seorang Fels gak bisa kemana-mana, langsung flick out ke belakang, gak punya Volley Star lagi, dan kali ini masih dikejar sama Sinting. Petrify-nya menyelamatkan hari, tapi kali ini gak bakal bisa mendekat ke arah Lordnya karena lihat untuk menumbangkan seorang Etufo butuh effort lebih. Lord tanpa kontes Red Bull Rebellion. Crisp clean gaming dari tim Red Bull Rebellion, dimana mereka bisa mendapatkan 1 pick langsung ke arah Lordnya, nggak usah terlalu maksa. Dan itu loh, lihat di sana Esmeralda-nya berhasil untuk nge-zoning 2 orang member dan melakukan damage ke seorang Fels, dimana dia udah nggak bisa lagi, nggak ada kontes sama sekali, nggak bisa nge-clear wave dimanapun. Dan ini menjadi game yang benar-benar dimainkan secara makro yang pintar banget oleh tim Red Bull Rebellion.
Dua war tadi terjadi di mana WJ Yes. berhasil menawan dua orang, sementara tadi Sinting udah 1 HP. Jadi itu bener-bener pressure dari victim itu udah nggak bisa sekali. ditahan lagi, dan Rebellion memainkan map controlnya dengan maksimal. Kita lihat saja nih, dengan Lordnya akankah tiga udah terancur atau victim berhasil mencari blunder, membuat memaksimalkan blunder dari Red Bull Rebellion. Susah banget sih. Falling Star Moon lagi, lihat damage dealnya ke Fels. Fels juga gak boleh asal-asal inget dia udah gak punya flicker lagi. Dan jangan sampai dia terkena stun karena Wings by Wingsnya bakal cancel. Lordnya udah mulai hadir di depan, bahkan coba untuk dilenggang-lengahkan. Rainbow Manipulation digunakan, spesialis di Pasunok untuk dan Sonata sudah digunakan. Tidak bisa bertahan lebih lama lagi. The Way of Dragon mengincar ke arah seorang Esmeralda. Itu Strong banget di depan. Langsung coba udah diporak-porandakan dengan Black Dragon Form. Tapi masih bisa survive dari personal itu. Tidak tumbang terbakar dari Alik Final Blow. Malah Bravo yang hilang begitu saja. Sudah mendapatkan point killnya. Lordnya masih ada dan bahkan lihat pergerakan dari WJ. WJ pun masih survive. Dan Sinting yang harus hilang. Kill lagi dari seorang Swallow Unstoppable. 2 melawan kali ini, 3 lawan 5 kali ini. RBR yang kuat banget di depan dan bahkan kehilangan satu lagi di bottom lane karena Choi melakukan split push dengan sangat cepat. Rainbow Manipulation di pop out lagi. On my way masih punya Immortal tapi sudah hilang 3 gigi utama dari teman-teman Victim Esports. 2-0 di sini, di mana Choi menggunakan Final Blow lagi. Dan lagi untuk clear wave langsung maju ke depan, tapi Fels masih memiliki Wings by Wings ya. Tapi lihat 3 inhibitor turret sudah ditumbangkan oleh tim Red Bull Rebellion. Wow, permainan yang sangat-sangat bersih, permainan yang sangat-sangat disiplin dan rapi di game ini. Dan Ecto4 bahkan tidak tumbang sama sekali, mungkin bakal ditabrak begitu saja. Langsung dapat kill triple shot begitu saja Falling Star Moon dan hilang langsung dari Speechless. Double kill dari Choi and looking for ball langsung menuju ke arah base-nya karena Superman sudah mulai hadir. Bravo gak bisa melakukan apapun dan inilah dia game pertama Red Bull Rebellion. Wow, game yang pertama langsung diamankan oleh Red Bull Rebellion.